Hai semua, ketemu lagi di channel Indo Maju Jaya. Kali ini kita akan membahas tentang 7 cara menentukan harga jualan yang efektif. Kenapa kita harus menentukan harga yang efektif? Karena banyak banget pebisnis yang masih bingung soal psikologi harga. Nah, simak video ini sampai habis untuk tahu informasi lengkapnya. Jangan lupa subscribe channel Indo Maju Jaya untuk mendapatkan info terkini soal bisnis dan marketing. Pernahkah kalian bertanya pada diri sendiri, kenapa produk yang saya jual kurang diminati konsumen? Dan kenapa produk kompetitor lebih diminati? Sedangkan kualitas dan bahan yang kalian jual tidak kalah dengan kualitas yang dipunyai oleh kompetitor. Jika kalian mempunyai pertanyaan seperti itu, sebaiknya kalian harus memahami tentang psikologi harga. Lalu apa itu psikologi harga? Harga psikologis atau psychological pricing adalah strategi penetapan harga berdasarkan teori bahwa harga tertentu dapat memiliki dampak psikologis pada seseorang. Nah, ada beberapa cara menerapkan psikologi harga saat menjual produk. Apa saja itu? Pertama, menentukan ulang harga. Kamu nggak harus menentukan harga berdasarkan logika yang kamu percaya selama ini. Pasalnya, menentukan harga produk dapat memberi pengaruh yang besar terhadap penjualan. Kamu bisa mulai dengan menentukan harga per hari, bulan, atau tahun. Contoh sederhananya seperti ini. Kamu akan menjual aplikasi kasir kepada bisnis-bisnis resto dan kafe. Kamu mungkin akan menginformasikan bahwa biaya berlangganannya adalah Rp3.650.000 untuk 1 tahun. Kamu berusaha mempromosikan harga itu kepada calon pelanggan dengan memberikan edukasi tentang kecanggihan aplikasi restoranmu. Nyatanya, ini tidak memberikan pengaruh apa-apa pada penjualan. Jadi, yang perlu kamu lakukan adalah menentukan ulang harganya dengan menggunakan perspektif yang berbeda. Misalnya saja, coba promosikan bahwa harga aplikasi restoranmu adalah Rp10.000 per hari. Kemudian, bandingkan dengan harga kopi yang dijual oleh restoran klien. Dengan cara ini, klien akan tahu bahwa harga langganan aplikasimu bahkan lebih murah daripada harga kopi mereka. Dan dengan harga yang semurah itu, klien akan mendapatkan banyak kemudahan terkait dengan efisiensi kasir. Terdengar menarik, bukan? Jumlah harga yang kecil bukan saja membuat pembeli Anda mudah untuk merasionalkannya, tetapi pembeli juga lebih mudah memproses informasi tersebut di otaknya. Inilah yang disebut dengan neuroimaging. Penelitian mengenai neuroimaging menjelaskan bahwa harga yang tinggi mengaktifkan sirkuit saraf di otak yang terlibat ketika manusia ingin mengantisipasi kerugian. Sebaliknya, nominal harga yang murah akan membuat klien kamu lebih tertarik dengan solusi produk yang kamu bawa. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang menarik. Contoh kasus nyata adalah kamu mungkin sering melihat banner jualan minuman kemasan. Kamu mungkin berpikir bahwa tidak ada bedanya menuliskan harga Rp19.000 dengan harga hanya Rp19.000. Padahal penambahan kata hanya ternyata memberi dampak yang luar biasa. Penelitian yang dilakukan oleh Carnegie Mellon University membuktikan bahwa kata hanya mendorong keinginan orang-orang untuk membeli. 3. Menggunakan patokan harga untuk perbandingan. Ketika kamu menawarkan lebih dari satu produk, harga rata-rata barang tersebut akan mengganggu dalam penerimaan harga setiap produk. Ketika orang-orang dihadapkan pada lebih dari satu pilihan, mereka seringkali membuat keputusan yang mengagetkan. Jadi, bagaimana caranya menggunakan patokan harga untuk perbandingan? Kamu bisa menggunakan decoy effect. Misalnya saja, kamu punya 2 produk minuman gelas kecil dan gelas besar. Harga satu gelas kecil Rp5.000 dan harga satu gelas besar Rp10.000.
Tambahkan minuman dengan ukuran gelas medium dengan harga Rp9.000. Ini akan mendorong konsumen untuk membeli minuman gelas yang ukuran besar. Dan yang keempat, memahami pengaruh pilihan pembeli. Pada acara TED Talk beberapa tahun silam, Dan Ariely, seorang ahli dalam perilaku ekonomi, berbicara mengenai iklan misterius yang ia sadari dalam majalah The Economist. Sebuah majalah menawarkan 3 pilihan berlangganan. Versi e-book $59, versi print $125, versi e-book dan print $125. Pilihan kedua nampak ganjil, bukan? Siapa yang akan membayar $125 untuk hanya versi print ketika mereka bisa mendapatkan e-book dan print dengan harga yang sama? Dan Ariely menjalankan sebuah tes pada mahasiswa MIT, bertanya tentang pilihan mana yang akan mereka pilih. Dan hasilnya seperti yang Anda bisa perkirakan, yakni tak seorang pun dari mereka yang memilih pilihan kedua. Tetapi pada saat peneliti menghilangkan pilihan kedua dan mengadakan penelitian kembali dengan hanya 2 pilihan yang tadinya 3, terjadi sesuatu yang sangat menarik. 68% memilih hanya e-book dan 32% memilih print dan e-book. Dengan menyisakan hanya 2 pilihan, orang-orang akan lebih tertarik pada yang lebih murah. Pilihan tengah yang ganjil memiliki pengaruh. Pilihan tersebut membuat print dan e-book yang harusnya lebih mahal menjadi masuk akal untuk dibeli. Jadi pilihan bukan untuk membuat bingung konsumen, tetapi pilihan dibuat agar Anda yang mengarahkan pilihan konsumen. Kemudian yang kelima, hindari memberikan pilihan yang terlalu banyak. Pilihan yang terlalu berlebihan dapat menjadi penghambat dalam penjualan. Pernahkah kamu menghabiskan 10 menit berdiri di lorong sebuah food court, melihat 24 tipe makanan yang berbeda, dan tiba-tiba kebingungan mana yang harus dipilih? Jangan khawatir, kamu tidak sendirian. Kenyataannya kamu terkena paradox of choice. Kamu memiliki terlalu banyak pilihan sehingga kebingungan menentukan apa yang kamu inginkan. Hal ini juga bisa terjadi pada konsumenmu. Oleh karena itu, kamu harus berhati-hati agar tidak memberikan pilihan terlalu banyak. 6. Aturan angka 9 yang unik. Kita semua tahu bahwa harga Rp49.000 nampak lebih murah dibandingkan Rp50.000, meskipun hanya berbeda 1.000. Namun apakah ini benar-benar bekerja? Peneliti dari MIT dan Universitas Chicago memiliki perusahaan skala nasional yang mengirimkan berbagai versi katalog pakaian kepada calon pembeli yang dipilih secara acak. Salah satu katalog menjual barang yang diakhiri dengan angka 9, sedangkan harga barang yang sama dinaikkan atau diturunkan dengan akhiran angka 5 pada katalog lainnya. Sebagai contoh, barang yang sama dijual dengan harga $35, $39, dan $45. Hasilnya pun sangat mengagetkan. Katalog harga yang berakhiran dengan angka 9 menghasilkan 40% penjualan yang lebih tinggi daripada yang lain. Yang menarik adalah pakaian dengan harga $39 bukan hanya melebihi penjualan pakaian dengan harga $45, namun penjualannya juga melebihi pakaian dengan harga $35. Padahal ketiga pakaian tersebut berasal dari jenis dan merek yang sama. Jadi, memberi harga dengan akhiran 9 benar-benar bisa mendukung penjualanmu. 7. Mempersimpel angka harga. Salah satu penelitian di Cornell University menemukan bahwa makan malam di restoran menghabiskan lebih banyak uang ketika menunya ditulis tanpa tanda mata uang. Sebagai contoh, ketika harga steak ditulis hanya dengan $320.000, maka penjualan yang dihasilkan akan lebih besar daripada harga $320.000. Penelitian lainnya menemukan bahwa jika Anda menginginkan orang lain untuk memperhatikan sebuah harga, Anda harusnya menulisnya dengan huruf kecil. Ini kemungkinan bertolak belakang dengan pikiran kamu, dan ini seperti berbanding terbalik dari seluruh praktik marketing.
Tetapi penelitian ini menunjukkan bahwa pikiran manusia berhubungan dengan ukuran font. Dengan kata lain, semakin besar font hurufnya, maka manusia akan berpikir harganya semakin besar. Nah, sekarang kamu telah mempelajari apa yang dijelaskan oleh para peneliti tentang psikologi harga. Kamu telah belajar bagaimana caranya menentukan kembali harga untuk produk, bagaimana menggunakan patokan harga, dan bagaimana pilihan-pilihan yang diberikan dapat mempengaruhi keputusan dalam membeli. Jadi, apakah kamu sudah pernah memperhatikannya? Tulis pengalamanmu di kolom komen dan jangan lupa subscribe channel Indo Maju Jaya untuk mendapatkan lebih banyak informasi soal dunia bisnis dan marketing.